Anak yatim itu bukanlah anak yang telah ditinggal orang tuanya dan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan hina. Sesungguhnya anak yatim itu adalah anak yang tidak dekat dengan ibunya, yang selalu menghindar darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami dan menjalankan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ajaran tersebut adalah menghormati orang tua dan menjadikan mereka sebagai tempat kita kembali. Namun, tidak semua orang tua memiliki sifat yang positif. Beberapa orang tua memiliki sifat yang buruk dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil kita selalu diperingatkan untuk tidak bersikap buruk kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua. Karena kita semua tahu, ridho Allah Subhanahu wa taala berasal dari ridho orang tua juga. Akan tetapi, di era sekarang, banyak dari orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anak, sehingga sikap yang dirasa benar oleh orang tua ini justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pelajaran, sobat. Suatu hari, ada seorang laki-laki menemui Umar bin Khattab untuk mengadukan perihal kedurhakaan anaknya. Umar lalu memanggil anak tersebut dan menegur perbuatannya. Setelah ditegur, anak tersebut bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak memiliki hak atas orang tuanya?" Umar pun menjawab, "Benar." Lantas anak tersebut bertanya, "Apa hak seorang anak?" Lalu Umar pun menjawab, "Memilihkan calon ibu yang baik untuknya, memberikan nama yang baik, dan mengajarinya Al-Quran." Kemudian si anak tersebut pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah melakukan satu pun dari apa yang Tuhan sebutkan itu. Ibuku wanita berkulit hitam, bekas budak beragama Majusi. Ia menamakanku Ju'lan, tikus atau curut, dan dia tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran." Mengetahui jawaban si anak, Umar pun mendekati orang tua itu dan berkata, "Engkau datang mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Mendengar jawaban dari Umar, laki-laki tersebut pun meminta maaf kepada anaknya dan berjanji akan mendidiknya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa pentingnya para orang tua mendidik anaknya dengan baik dalam Al-Qur'an Al-Anfal ayat 27 sampai 28. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar." Itu mengapa orang tua tidak boleh mendidik anak di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam Islam, Rasulullah SAW adalah teladan bagi seluruh muslim dalam berbagai hal, termasuk mendidik dan merawat anak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga menegaskan betapa pentingnya kedudukan keluarga dalam kehidupan manusia. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karenanya, para orang tua harus berhati-hati dalam mendidik anak agar terhindar dari sifat-sifat yang dibenci Allah. Dan inilah sobat, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemarah dan suka berkata kasar. Orang tua yang pemarah dan suka berkata kasar sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah membenci setiap muslim yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh
Benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Melalui Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Menelantarkan anak. Setiap orang tua wajib mengurus anaknya dengan baik, mulai dari memberikan tempat tinggal yang layak hingga mengajari sopan santun seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Kewajiban orang tua kepada anak yaitu memberi nama yang baik, tempat tinggal yang baik, dan mengajarinya sopan santun. Hadis riwayat Baihaqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." Dari dua dalil di atas, bisa dipastikan bahwa orang tua diperintahkan untuk merawat anaknya dengan baik, penuh perhatian dan kasih sayang. Itu karena merawat dan membesarkan anak adalah kewajiban dari orang tua. Suka menyumpahi anak. Orang tua wajib berdoa hal-hal yang baik untuk anaknya, bukan menyumpahinya dengan berkata-kata buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 11 yang berbunyi, "Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa." Maksud dari ayat itu adalah manusia terkadang berdoa untuk kejahatan, seperti mengharapkan kematian anak dan keluarganya, atau kehancuran harta bendanya dalam keadaan marah atau putus asa. Pilih kasih. Islam mengajarkan setiap umat muslim untuk bersikap adil, termasuk terhadap anak. Sebagaimana dikutip dari buku Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah kelas 6, pilih kasih menimbulkan sikap yang tidak adil karena cenderung memihak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, An-Nu'man bin Bashir pernah dibawa ayahnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ayah An-Nu'man berkata, "Sungguh, aku telah memberi pemberian berupa seorang budak milikku kepada anakku ini." Kemudian Rasulullah bersabda, "Apakah semua anakmu kau beri seperti anakmu ini?" Ayah An-Nu'man menjawab, "Tidak." Rasulullah pun merespon, "Apakah engkau senang apabila mereka anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu dengan sama?" Ayah An-Nu'man kembali menjawab, "Aku mau, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah pun bersabda, "Kalau begitu, jangan kau lakukan pilih kasih." Dari kisah tersebut dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai sikap pilih kasih. Apabila Rasulullah tidak menyukainya, tentu Allah juga membenci hal tersebut. Tidak memberi pendidikan kepada anak. Yang dimaksud pendidikan dalam hal ini bukanlah sekedar pendidikan sekolah saja, akan tetapi juga menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Misalnya adalah pendidikan agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Setiap orang tua wajib memberikan pembekalan, keterampilan kepada setiap anak-anak mereka, sehingga keterampilan tersebut bisa menghantarkan anak untuk menemui jati diri perihal menemukan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Apabila kita mengabaikan pendidikan anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Ada syair Arab yang mengatakan, anak yatim itu bukanlah anak yang telah ditinggal orang tuanya dan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan hina. Sesungguhnya anak yatim itu adalah anak yang tidak dekat dengan ibunya, yang selalu menghindar darinya.
atau ayah yang selalu sibuk dan tidak ada waktu bagi anaknya. Kalau kita menyimpulkan sobat, syair tersebut ingin menyampaikan bahwa perhatian adalah kunci penting dalam mendidik anak supaya sukses di dunia dan di akhirat. Adalah sebuah bentuk kedurhakaan terhadap anak apabila kita sebagai orang tua justru tenggelam dalam kesibukan, sehingga yang terjadi adalah kita lupa untuk mengajarkan anak tentang akidah agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun." Hadis riwayat Tirmizi nomor 372. Bersikap tidak adil. Orang tua yang bersikap tidak adil seringkali memperlakukan anak-anak mereka dengan cara yang berbeda-beda. Mereka mungkin lebih memihak pada satu anak atau lebih menghargai satu anak daripada yang lain. Ini dapat menyebabkan rasa cemburu dan permusuhan di antara saudara kandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci sifat tidak adil karena menunjukkan kurangnya rasa kasih sayang dan keadilan. Mementingkan dunia. Orang tua yang terlalu fokus pada kesuksesan dunia cenderung mengabaikan kepentingan kehidupan akhirat. Mereka mungkin merasa bahwa kesuksesan materi adalah segalanya dan memprioritaskan hal-hal duniawi daripada akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci sifat terlalu mementingkan dunia karena menunjukkan kurangnya kepatuhan dan rasa takut kepadanya. Suka berbohong. Orang tua yang suka berbohong cenderung tidak dapat dipercaya dan sulit untuk diandalkan. Mereka mungkin seringkali membuat alasan untuk memutarbalikkan kenyataan, untuk menyembunyikan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci sifat bohong karena sifat ini menunjukkan kurangnya kejujuran dan kepatuhan terhadapnya. Memiliki sifat tamak. Orang tua yang memiliki sifat tamak seringkali tidak pernah merasa puas dan selalu menginginkan lebih. Mereka mungkin seringkali mengejar keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan orang lain atau keluarga mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci sifat tamak karena sifat ini dapat merusak hubungan sosial dan menunjukkan kurangnya kepatuhan dan rasa syukur kepadanya. Bersifat mementingkan diri sendiri. Orang tua yang mementingkan diri sendiri cenderung tidak memperhatikan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Mereka mungkin memprioritaskan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan keluarga atau anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci sifat mementingkan diri sendiri karena menunjukkan kurangnya kasih sayang dan penghargaan terhadap orang lain. Tidak bertanggung jawab. Orang tua yang tidak bertanggung jawab seringkali menghindari tanggung jawab mereka dan seringkali menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Mereka mungkin tidak ingin membantu keluarga atau anak-anak mereka ketika dibutuhkan atau tidak memenuhi janji-janji mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci sifat tidak bertanggung jawab karena menunjukkan kurangnya kepatuhan dan nilai moral yang berharga. Masya Allah sobat, semoga kita semua bukan orang tua yang seperti itu dan sebaliknya orang tua kita. Mari bareng-bareng sobat kita doakan orang tua kita. Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Subhanallah, itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya juga ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.